Baik, terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, maka karena webinarnya sudah dibuka oleh Bapak Agung, saya langsung saja menuju ke maaf, menuju langsung ke pemateri, ya, karena hari ini saya yang memoderatori. Ya, baik. Mungkin pertama kita kenalan dulu kepada Kak Iqbal. Mungkin bisa unmute setelah saya persilahkan, ya. Namanya Muhammad Iqbal Maulana, ya. Sebelumnya bisa diperkenalkan dulu nggak? Mungkin background-nya kok bisa tiba-tiba punya pengalaman di bidang IT, kemudian magang bersama proyek-proyek bersama dengan Bapak Wakil Gubernur Emil Dardak. Silakan Mas Iqbal. Oke. Terima kasih waktunya buat Mas Michael ya. Dan juga selamat pagi buat teman-teman yang ada di ruangan sekarang, juga teman-teman yang ada di Zoom. Sebenarnya sudah saya include buat perkenalan saya di PPT saya, mungkin bisa sekalian share screen. Masih di disable ini. Oke, siap. Berarti dari sana ya? Oh, ini sudah bisa. Oke. Oke, jadi ini. Oke, jadi buat menjawab pertanyaan tadi, buat perkenalan. Jadi ini siapa saya, kok bisa tiba-tiba ada di depan teman-teman semua buat membawakan topik yang lumayan. Jadi saya ini ada beberapa pengalaman yang pernah saya ikuti. Jadi awal mula itu dimulai dari yang pertama, saya itu berhasil buat ikut Google Bangkit Machine Learning Academy itu di tahun 2020. Waktu itu masih belum di bawah Dikti ya, si Bangkit ini, Google Bangkit ini. Sekarang sudah di bawah Dikti dan kalau nggak salah sudah terdaftar jadi program Kampus Merdeka. Jadi misalkan teman-teman yang mungkin semester berapa ya, Kampus Merdeka semester 5 mungkin ya, itu bisa mungkin kalau tertarik buat belajar machine learning AI setelah mengikuti sesi ini bisa mungkin ikut di Google Bangkit 2002 nanti yang ketika teman-teman semester 5. Kemudian sekarang juga lagi belajar buat development di environment Apple, di Apple Developer Academy di Universitas Ciputra. Juga sekarang juga lagi jadi AI engineer, masih junior sebenarnya di Jakarta. Jadi ceritanya itu dari kita awalnya di Surabaya, karena ada pengalaman bekerja sama dengan Pak Wagub, akhirnya menarik perhatian salah satu investor dari Jakarta. Akhirnya kita berangkat ke Jakarta dan sekarang masih bekerja di Jakarta. Nah, ini yang tadi sempat disinggung di awal tentang kerjasama bareng Pak Wagub. Jadi kita itu lulusan dari Bangkit, kita itu bikin sebuah komunitas namanya dipnusa.ai. Jadi dipnusa.ai kita belum official launching sebenarnya, sebentar lagi. Tujuan kita bikin komunitas ini untuk mengisi gap antara masyarakat yang awam dengan akademisi di AI. Jadi kalau misalkan kita lihat kayak grup-grup AI sekarang, salah satunya yang paling gede itu EIS, Indonesia Artificial Intelligence Society. Itu kalau kita masuk di grupnya, saya juga masuk di sana, itu isinya akademisi semua.
dan bahasanya terkadang susah dipahami gitu buat orang awam. Jadi kita bareng teman-teman mencoba gimana caranya biar AI ini juga memasyarakatkan AI lah istilahnya. Jadi gimana caranya biar AI ini bukan sesuatu yang wah, sesuatu yang sulit, terkesan sulit, tapi memang sesuatu yang sebenarnya mudah gitu dan mau nggak mau bakal kita hadapi. Ini juga ada contoh proyek yang saya kerjakan. Oke, kita ke sini dulu. Jadi yang saya kerjain apa? Jadi AI itu ada banyak teman-teman ya. AI itu ada gak cuma satu topik. Oh ya, ini sebelumnya Mas Michael bisa langsung masuk ke materi ya, berarti Mas? Atau ada tambahan kata lagi, pertanyaan-pertanyaan lagi? Oke, boleh aja langsung ke materinya, boleh. Kalau ya tadi supaya kenalan dulu ya. Oke. Kalau lebih nyaman langsung masuk ke materi nggak apa-apa. Oke, siap, terima kasih. Jadi yang saya kerjakan di sini cuma salah satu subset bidang dari AI, yaitu computer vision. Jadi sesuai namanya computer vision, kita di sini mencoba memberi vision pada komputer, pada mesin. Gitu. Jadi contohnya di sini ada gambar. Jadi dari gambar yang masuk, komputer bisa ngerti tuh di mana ada orang, di mana ada mobil, di mana ada truk. Nah, itu jadi kita ibaratnya memberikan mata manusia ke komputer. Kalau misalkan teman-teman kesulitan membayangkan yang saya kerjakan, teman-teman ada yang pernah nonton Korean drama Startup? Mungkin bisa bilang di chat atau unmute kalau ada yang pernah. Yang di ruangan ada yang pernah nonton? Mungkin? Oh, belum ya? Oh ya, oke. Jadi kalau teman-teman pernah nonton di Korean drama Startup itu alur ceritanya persis dengan yang saya kerjakan setiap hari. Tapi tentunya dengan drama ya yang lebih minim ya. Soalnya realita tidak pernah seindah drama. Oke. Jadi apa yang mereka bikin, yang 6 dosen dan kawan-kawan bikin, seperti kayak ini di gambar ini kan face detection, itu juga saya kerjakan. Jadi ini ada beberapa sampel proyek yang saya pernah kerjakan. Ini face recognition dan people detection. Ini bisa saya demokan sekarang. Jadi sebentar. Ini saya coba demokan dulu. Ini juga proyek yang kemarin kita main-main bareng Pak Muklas di acara sebelumnya. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Saya off cam dulu, nanti takutnya bentrok kameranya. Karena butuh akses kamera. Nah, ini teman-teman ya. Jadi dengan berbekal kamera, komputer bisa tahu yang ada di depan kamera itu siapa dengan menggunakan face recognition ini. Sebenarnya face recognition bukan sesuatu yang baru ya. Awal mulanya tuh dari Facebook kan. Facebook yang paling terkenal ketika kita upload foto, otomatis ketak tuh siapa aja yang ada di foto tersebut. Di sini kita coba buat ulang, tapi versi offline-nya. Jadi tidak membutuhkan internet sama sekali. Ini semua running di lokal di sini, di laptop saya. Jadi kita coba bikin sesuatu yang lebih privasinya lebih ini ya, lebih beretika lah. Jadi kita nggak mengekspos data-data wajah ke internet. Ini salah satu proyek yang saya kerjakan. Oke. Nah, ini juga next proyeknya. Jadi saya pernah bikin Hanacaraka AI. Konsep dari proyek ini adalah gimana caranya komputer itu bisa mengenali aksara Jawa. Jadi kalau saya lihat sebelumnya kita belajar bahasa Jawa dari kelas gitu kan. Dari kelas terus kadang lupa-lupa ingat gitu. Jadi gimana kalau kita bikin suatu website yang dimana kita bisa belajar bahasa Jawa, aksara Jawa, pakai video, dan kemudian bisa langsung dipraktekkan di sebelahnya. Dan itu dikoreksi pakai AI gitu kan. Jadi mungkin itu kesannya lebih exciting gitu buat teman-teman belajar. Terus ini, jadi proyek ini sebenarnya yang difunding oleh Pak Emil Dardak adalah untuk deteksi protokol COVID. Jadi gimana caranya biar Satgas COVID
itu nggak perlu ngeliatin satu-satu orang mana yang pakai masker, orang mana yang nggak pakai masker, juga nggak perlu ngukurin satu-satu yang mana yang jaga jarak, yang mana yang nggak jaga jarak gitu. Jadi dengan CCTV yang sudah ada, gimana kalau kita kasih otak di CCTV itu? Gimana kalau kita kasih kecerdasan di CCTV itu biar dia otomatis nanti reportnya juga otomatis keluar setiap harinya. Oke, itu sedikit introduction dari saya. Sekarang kita masuk ke materinya ya, sebelum nanti kita coba bahas penerapan AI di akuntansi itu apa, soalnya mirip dengan topik yang kemarin. Jadi kita akan bahas dulu sebenarnya apa sih artificial intelligence itu. Nah, basically AI itu mencoba memimik atau meniru bagaimana otak manusia bekerja. Jadi kan kita sebagai manusia punya, ya kita semua ngerti central of processing kita, CPU kita ibaratnya, itu di otak kan. Segala proses informasi, segala informasi lingkungan, semuanya masuk lewat panca indera kita dan diolah di otak. Nah, setelah diolah di otak, otak bakal ngasih respon. Responnya bisa berupa reaksi atau lewat sensor motorik buat melakukan sesuatu. Nah, sama, basically AI itu adalah otaknya. Jadi sensor-sensor, misalkan sensor suhu, kelembapan, cahaya, itu sebagai panca inderanya. Dan AI ini ada di core sistemnya sebagai yang mendesain keputusan berdasarkan lingkungan. Nah, contoh dari AI itu sebenarnya simple banget. Yang penting komputer itu bisa bereaksi terhadap lingkungan. Jadi kemarin di hotel itu ada lampu yang bisa nyala ketika orang lewat. Nah, as simple as that itu sudah AI karena dia mampu mampu bereaksi terhadap lingkungannya. Itu sudah bisa dibilang AI. Cuma ada tingkatannya. Nanti kita lihat. Nah, di sini ada beberapa beberapa perbedaan. Ada satu perbedaan bedanya AI programming, AI development dan traditional programming. Jadi ini sama aja kalau teman-teman belum pernah ngoding atau belum pernah programming sebelumnya, ibaratkan teman-teman ngolah data gitu, dapat data, terus teman-teman olah hasilnya output. Jadi bisa dibilang yang teman-teman lakukan itu programmingnya terhadap data itu untuk menghasilkan output. Itu adalah cara tradisional. Sedangkan kalau menggunakan AI atau menggunakan di sini ditulisnya machine learning, kita itu nggak perlu melakukan proses manual dari codingnya tadi. Jadi programmingnya, menuliskan aturan, mengolah data, mengengineering data itu nggak perlu kita yang manual untuk dihasilkan output. Jadi kita cukup punya banyak sekali data. Misalkan dalam contoh kasus face recognition tadi, saya punya data wajah saya 1000, saya punya data wajahnya Mas Michael 1000. Jadi saya nggak perlu ngomong nih ciri-ciri mana, saya nggak perlu mikir ciri-ciri mana yang sekiranya membedakan saya dan Mas Michael gitu. Cukup saya lempar aja datanya ke komputer, nih komputer, ini saya, ini orang lain, ini orang yang nggak dikenali, ini Mas Michael. Coba kamu pelajari pola-pola mana yang membedakan kita semua. Nah, dengan konsep itu komputer bakal melakukan ya kalau mau bicara sedikit teknis perkalian matriks, operasi matematika, dot product dan lain-lain secara otomatis di dalam komputer dan nanti menghasilkan yang namanya program itu tadi. Kita biasa nyebutnya model, AI model. Kenapa model? Maksudnya yang memodelkan input dan output gitu. Jadi AI model itu yang nanti kita kombinasikan dengan traditional programming buat menghasilkan software-software yang berbasiskan AI gitu. Nah, di sini ada beberapa subset dari AI. Jadi AI itu ilmunya, adalah ilmunya. Jadi segala yang meniru kemampuan manusia, as simple as that yang tadi, yang lampu ketika ada human movement atau every movement sebenarnya every movement dia akan nyala gitu kan. Jadi sebenarnya dia sudah AI karena dia seperti manusia, dia sudah bereaksi terhadap lingkungannya. Dalam kasus tadi bereaksi terhadap pergerakan.
atau movement. Nah, di dalamnya AI, di bawah ilmu AI juga, itu ada machine learning. Machine learning ini mungkin teman-teman notice juga yang sekarang lagi naik daun, data scientist, data analis, terus apalagi yang berkaitan dengan data, itu sebenarnya menggunakan machine learning ini. Machine learning ini menggabungkan antara kemampuan AI yang tadi, yang belajar dari data, digabungkan dengan ilmu statistika yang juga mempelajari data gitu. Jadi apa namanya, bisa dibilang sebelum data-data tadi dimasukkan ke permodelan AI, data ini diolah dulu, dianalisa dulu. Jadi statistika deskriptifnya main, statistika inferensialnya main. Jadi nanti AI-nya tinggal ini prediktif. Jadi tinggal menghasilkan prediksi di masa depan berdasarkan data-data yang diinputkan. Nah, terus di bawah dari machine learning tadi ada yang namanya deep learning. Nah, deep learning ini yang sebenarnya kalau teman-teman dengar AI, misalkan Tesla menciptakan self-driving car gitu kan. Sebenarnya itu AI itu ilmunya tadi kan, yang dipakai itu ya deep learning ini tadi. Jadi deep learning ini maksudnya apa? Saya suka bedain deep learning sama machine learning itu dari metode datanya, dari format datanya. Machine learning itu datanya terstruktur, jadi data tabular biasanya. Ada kolomnya, ada barisnya. Sedangkan deep learning ini lebih bagus ketika men-tackle data-data yang unstructured, yang nggak punya struktur. Contohnya apa? Foto. Data foto kan nggak ada fitur yang bisa kita ambil gitu, nggak ada yang bisa kita manually coding gitu kan. Terus data video, data teks, itu data-data yang tidak terstruktur, dan itu bisa di-tackle dengan bagus menggunakan metode deep learning. Jadi itu salah satu perbedaannya machine learning dan deep learning. Nah, kenapa AI baru booming di akhir-akhir ini? Padahal sebenarnya konsep dari mesin yang bisa meniru manusia itu sudah ada sejak tahun 50-an gitu. Jadi kenapa? Karena ditemukannya metode deep learning ini. Jadi dari era pertama internet sampai sekarang data kita sudah cukup banyak, satu. Yang kedua, metodenya sudah cukup ampuh ya deep learning ini. Yang ketiga, hardware kita sudah sangat bagus gitu, bukan cukup lagi. Hardware kita sudah parallel computing sudah oke gitu buat melakukan proses komputasi menggunakan GPU ya biasanya kita buat AI. Jadi mirip-mirip sama game gitu. Jadi NVIDIA GPU juga dipakai biasanya untuk permodelan AI. Nah, dengan ketiga elemen tadi nyatu, itulah kenapa AI jadi booming banget. Soalnya banyak hal-hal yang sebelumnya nggak bisa dikerjakan komputer, sekarang bisa dikerjakan komputer. Kayak mengenali wajah tadi, ada banyak hal nanti saya contohkan juga. Jadi begitu kira-kira maksudnya dari AI dan ilmu-ilmu turunannya, metode-metode turunannya. Nah, ini ada salah satu contoh buat machine learning, buat kasus machine learning yang menggunakan data tabular tadi. Jadi bayangin teman-teman punya pemilik dari coffee shop, dan mau tahu kira-kira penjualanku hari ini berapa ya. Gitu. Jadi pengen ngerti nih, pengen memprediksi kira-kira aku hari ini, besok, dan 1 minggu lagi, bulan itu penjualannya berapa ya kira-kira. Nah, itu kalau kita cuma punya data yang begini, data tabular yang begini, jadi tanggal 1 Januari sampai 30 Desember, jumlah penjualannya teman-teman catat, itu nggak representatif. Gitu. Apa yang bisa kita dapetin dari korelasi antara tanggal dan penjualan? Kan nggak ada gitu. Jadi di sini peran statistikanya, tadi yang di machine learning, statistikanya baru main. Kita perlu mikir kira-kira variabel-variabel apa yang sekiranya mempengaruhi sales kita. Nah ini, predicting dengan hanya tanggal itu sulit. Nah, jadi kita perlu mikir kira-kira variabel-variabel apa yang mempengaruhi penjualan kopi kita.
Ini asumsi kopi cuma yang panas saja ya teman-teman jual. Jadi temperatur itu berpengaruh gitu. Temperatur. Jadi semakin dingin maka kopinya makin laku gitu kan. Terus cuaca juga. Cuaca. Jadi kalau hujan misalkan makin laku, atau misalkan kalau panas nggak ada yang beli, salesnya turun dan lain-lain. Jadi itu adalah beberapa variabel yang mempengaruhi penjualan kita. Misalkan event juga. Misalkan coffee shop teman-teman di dekat tempat acara gitu kan. Kayak Seven Dream mungkin kalau di Jember. Ketika ada festival itu salesnya langsung tinggi gitu kan. Jadi teman-teman bisa include juga variabel dari ada event apa enggak. Nah, dengan variabel-variabel tadi kita nggak perlu dengan tangan ngoding manual, bikin aturan. Kira-kira kalau ada acara ini, kalau ada acara ini, temperatur segini, cuaca segini, penjualanku bakal segini. Jadi nggak perlu buat ngelakuin itu. Tinggal kita lempar semua data ini ke komputer. Jadi data-data yang sudah kita kumpulin secara statistika teruji kalau ini berkorelasi positif dengan penjualan, kita masukin semua ke model agar si model ini bisa ngerti kira-kira dengan variabel sekian. Jadi misalkan bulan depan temperaturnya dingin, cuacanya hujan dan ada festival. Jadi kita udah bisa siap-siap tuh. Wah, ini penjualan bakal banyak banget gitu. Jadi kira-kira begitu implementasinya. Sekarang pindah ke deep learning, ke kasus yang deep learning. Jadi bayangkan kalau coffee shop teman-teman jadi rame, jadi buka banyak cabang gara-gara mengimplementasikan AI tadi. Jadi penjualan stok kopi nggak pernah yang namanya kurang, pasti lebih dikit dari penjualan yang terjadi karena semua sudah disiapkan menggunakan prediksi tadi. Nah sekarang teman-teman sudah punya banyak cabang dan butuh pengamanan ekstra nih. Jadi kalau malam hari gitu takutnya ada sesuatu, ada maling misalkan yang masuk ke coffee shop kita. Jadi teman-teman butuh CCTV yang bisa mengalert teman-teman buat ketika ada maling atau ada movement, pergerakan, ada human yang terdeteksi ketika malam hari atau jam-jam tutup lainnya. Nah, di sini kita membutuhkan sesuatu yang lebih kompleks karena datanya sudah berupa gambar kan. Sudah berupa gambar, jadi kita butuh metode deep learning tadi. Nah, menggunakan deep learning itu bisa konsepnya mirip seperti face recognition tadi, jadi mendeteksi di mana ada wajah, sedangkan kalau ini mendeteksi di mana ada manusia, gitu. Ini for information aja, ini yang kita kerjakan di Jakarta. Jadi kita coba develop gimana caranya CCTV itu punya kecerdasan gitu. Kecerdasannya juga buat proteksi rumah manusia gitu. Ketika dia pergi keluar kota misalkan dan ternyata ada pergerakan di rumahnya, akan otomatis mengalert orang itu dan juga keamanan setempat. Begitu kira-kira. Nah ini kalau menggunakan gambar kita tuh kesulitan kira-kira fiturnya apa aja dibandingkan data yang tabular tadi, data terstruktur ini. Kalau data gambar nggak ada nih fitur-fiturnya gimana kan kita mau deskripsiin gambar. Jadi kita biarkan komputer aja yang spot fitur-fitur itu, pola-pola itu sendiri. Nah ini yang ada di dalam deep learning. Nah ini sebenarnya kemarin ada pertanyaan menarik sebenarnya. Sebenarnya sebagai akuntan atau kemarin kasusnya kan auditor ya, auditor apa perlu buat bisa ngoding, bisa belajar AI juga. Nah ini saya tunjukin gambar ini teman-teman bukan untuk menguasai, betul kata Pak Agung tadi. Jadi agar teman-teman terekspos saja dengan istilah-istilah, dengan metode-metode, dengan teknik-teknik yang dipakai di pemrograman AI. Jadi ini ada salah satu metode namanya Artificial Neural Network atau ANN, disingkat ANN. Kenapa namanya begitu? Karena dari strukturnya saja sudah mirip dengan neural network yang ada di syaraf otak manusia, yang ada di otak manusia. Jadi ini kalau di bahasa Indonesia kan jaringan syaraf tiruan yang meniru apa yang ada di otak manusia. Jadi dia seperti syaraf-syaraf
yang saling terhubung, yang menerima input, terima output, masuk ke neuron lainnya, menghasilkan output, masuk ke neuron lainnya lagi, sampai di final layer-nya. Jadi ini adalah metode dibalik self-driving car, face recognition, terus human detection, people detection, dan kawan-kawan yang sekarang lagi hype banget. Salah satu implementasinya juga kalau di audit kemarin itu dokumen ya. Jadi kalau misalkan ada user input foto KTP terus mungkin NPWP, mungkin itu kan ada teksnya kan, dan biasanya kita manual buat nyalin itu, buat nyalin NIK-nya, namanya, buat nyalin nomor NPWP-nya. Nah, dengan menggunakan AI tadi, kita nggak perlu lagi tuh. AI-nya udah ngerti di mana lokasi NIK, di mana nama, di mana foto, di mana nomor NPWP, di mana tempat tanggal lahir, dan itu bisa otomatis dikonvert jadi teks gitu. Jadi benar-benar human work-nya itu udah low banget gitu. Semua yang berat-berat udah diautomasi menggunakan artificial intelligence ini. Oke, ini udah slide terakhir. Oke, jadi ini ada beberapa macam-macam dari AI. Yang pertama itu computer vision yang tadi sudah banyak saya demokan, yang salah satu saya kerjakan juga. Terus next-nya ini ada natural language processing. Jadi ini bagus untuk data teks. Nah, jadi misalkan kayak tadi kan dari inputannya foto KTP, dan teman-teman mau tahu kira-kira apa ya, kira-kira contoh kasusnya. Namanya itu apa, spellingnya itu gimana gitu kan. Jadi beda bahasa kan beda ini kadang ejaan katanya. Jadi pertama-tama pakai computer vision dulu buat spot di mana ada teks nama misalkan. Terus pakai natural language processing buat convert gambar nama tadi ke teks beneran. Itu salah satu contoh kasusnya. Oke, itu sekilas dari introduction buat AI. Next-nya saya bakal singgung buat yang akuntan, tapi sebelumnya mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang di ruangan ataupun di Zoom soal AI ini, atau mungkin ada masukan-masukan, mungkin saya kecepatan buat next sesi. Gimana? Monggo, teman-teman. Ya, baik. Suatu pemaparan luar biasa tadi ya terkait dengan kecanggihan AI. Sangat-sangat canggih memang ya, bagaimana bisa menerapkan, bagaimana otak manusia itu bisa ditirukan oleh suatu teknologi. Kemampuannya berpikir, kemampuan bertindak itu bisa ditirukan, tapi bukan berarti manusianya yang diambil alih oleh teknologi. Nah, ini saya buka ke teman-teman mungkin 1 sampai 3 pertanyaan gitu. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, silahkan. Mungkin sampai sekarang ada yang belum tahu fungsinya AI, mungkin monggo ditanyakan. Apabila mungkin yang masih belum tahu nanti apakah yang di tempat saya magang kemarin itu sudah pakai AI apa belum, mungkin bisa ditanyakan seperti itu. Ada teman-teman? Nggak ada. Baik, kalau nggak ada, mungkin nanti bisa gabung langsung di akhir gitu ya teman-teman. Ini biar enjoy pemaparan materinya. Baik, kalau ada Kak Iqbal Maulana bisa nyambung langsung ke materi di sesi 2-nya. Silakan. Oke. Jadi ini materi yang menarik sebenarnya. Soalnya ini di request sama Pak Nur Muklas kemarin. Jadi gimana? Kira-kira untuk bagian auditing itu ada AI-nya juga nggak? Itu kan bisa pakai AI juga nggak kira-kira? Jadi di sini saya coba mungkin kaitkan ya, semoga bisa memberikan pencerahan juga. Kira-kira auditing AI itu gimana gitu? Jadi ada 2 hal. Yang pertama itu audit AI dan AI audit. Bedanya apa?
Kita akan coba lihat bareng-bareng ya. Nah, gini. Jadi permodelan AI yang tadi, misalkan yang memprediksi jumlah sales tadi, itu kan kita cuma punya data, misalkan punya 1.000 data tentang penjualan kita selama 1.000 hari terakhir, gitu kan. Terus kita lakukan training model AI agar dia bisa membantu kita gimana caranya, berapa kira-kira sales yang bakal saya dapat dengan kondisi-kondisi seperti ini di masa depan, gitu kan. Nah, pertanyaannya sekarang, kira-kira kita bisa percaya nggak terhadap hasil prediksi AI model itu? Soalnya kan AI model ini benar-benar mereka si AI ini memang meniru bagaimana otak manusia bekerja gitu kan. Tapi siapa yang responsibel ketika prediksinya salah gitu kan? Jadi apa jaminannya kalau ternyata si AI model ini salah predik gitu kan? Makanya kita butuh yang namanya quality assurance, proses buat AI. Quality assurance ini ya sama lah, cuma bahasa kerennya dari mengaudit dari si AI ini gitu kan. Nah, di sini dalam workflow pembuatan software development yang menggunakan AI itu ada dua hal ya. Jadi ada data QA dan juga model QA. Bedanya itu kalau data QA ini sebelum dilakukan proses permodelan AI, dan model QA ini adalah proses pemastian, pengauditan dari model AI itu sendiri. Nextnya, nah ini ada istilah yang cukup menarik. Jadi basically AI itu kan makanannya data, gitu kan. Jadi apa yang kita suapin ke AI, ya itulah hasilnya, gitu. Kalau data kita sampah, gitu, data kita nggak ada artinya, data kita nggak diolah dulu, data kita buruk, gitu kan. Hasilnya ya juga sampah. Nah, disinilah peran manusia yang saya rasa masih belum bisa digantikan sih mungkin dalam beberapa tahun ke depan, ya untuk memberi makan si AI ini, memberikan data yang seharusnya gitu. Jadi untuk membuat ini kan to produce high quality AI model, kita juga butuh high quality data sets gitu. Buat misalkan pernah ada kasus buat ini face recognition. Face recognition di mana face recognition atau face detection ya. Bedanya tuh kalau detection tuh cuma sekedar ngedetect di mana ada wajah. Face recognition itu buat ngepredik wajah itu siapa. Kalau nggak salah face detection deh. Jadi ceritanya buat dataset wajah, data-data wajah yang digunakan untuk face detection model tadi cuma mengandung orang kulit putih dan juga orang Asia. Jadi dampaknya apa? Orang-orang kulit hitam itu nggak bisa dipredik. Di mana ada wajah di frame, jadi orang orang kulit hitam ngelihat kamera itu nggak kedetek wajahnya di mana, gitu. Jadi itu kan AI modelnya nggak robust gitu, dan dia bias, dia highly bias terhadap orang-orang yang kulitnya cerah, gitu kan. Jadi dengan dataset yang bagus itu ada beberapa indikator. Kalau kasusnya klasifikasi, kelasnya itu balance. Jadi misalkan kayak klasifikasi fraud, misalkan fraud detection. Jadi kasusnya adalah perbankan atau peminjaman uang gitu, di mana si peminjam atau si bank ini pengen ngerti kira-kira orang ini yang mau kita kasih kredit ini apakah dia bakal macet bayar kreditnya atau bakal lancar gitu. Jadi terima kasih. Jadi dengan dengan variabel-variabel yang sudah diambil sebelumnya, kira-kira si peminjam ini bakal macet nggak kreditnya. Nah, itu harus balance tuh kelasnya. Jadi kelas yang bakal macet sama kelas yang lancar buat bayar kreditnya. Kalau itu nggak balance, misalkan kelasnya itu lebih banyak ke yang lolos.
Jadi lebih banyak yang bisa balikin uang yang dia pinjam. Nah, itu bisa bahaya. Jadi bisa jadi seluruh orang di masa depan dengan variabel yang berbeda-beda, prediksi modelnya itu nggak macet. Jadi si model nganggep semua orang itu nggak akan macet kreditnya. Nah, akibatnya bisa kacau ke si peminjam itu sendiri. Jadi mereka asal aja enak bank, gampang aja ngeluarin kredit gitu kan. Padahal ini oke, ada yang bocor ya. Jadi oke sudah. Jadi itu juga dampaknya juga kan hasil hasil prediksi dari modelnya ternyata nggak terpercaya gitu, nggak bisa dipercaya. Nah, jadi perlu beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam bikin datasetnya. Unbiased kayak tadi kasusnya, jadi jangan sampai data kita tuh bias terhadap kelompok tertentu aja, terhadap golongan tertentu aja. Misalkan ke golongan orang yang berkulit cerah tadi, jadi orang yang kulitnya lebih gelap nggak bisa masuk ke sistem kita. Itu kasusnya sekarang udah tutup sebenarnya, dataset yang dipakai buat face detection udah bagus, udah mencakup semua jenis ras gitu kan. Jadi nggak rasis lagi sebenarnya, AI sistemnya yang nggak ngerti, wong yang di KI nang aku ngono kok kan gitu kan, AI-nya nggak ngerti, yang rasis ya orangnya yang bikin datanya, bikin datasetnya. Jadi buat bisa menghasilkan AI yang general, bisa unbiased, nggak hanya untuk golongan tertentu, kita butuh data-data yang juga seperti itu, yang unbiased, yang general, dan tidak hanya mencakup golongan tertentu. Juga di sini indikator lainnya ada tidak terduplikasi, jadi datanya tidak redundan gitu, karena redundansi itu juga berpengaruh sama bias tadi. Jadi modelnya akan belajar pola yang sama terus-terusan, hasilnya modelnya bakal jelek. Terus biasanya kita dalam developing AI model, kita tuh membagi dataset kita jadi 3. Jadi ada training yang bakal dipelajari sama AI, ada validation. Validation itu dataset ini nggak pernah dilihat oleh AI sebelumnya. Dan kita mau tes kira-kira bener nggak? Kita udah punya ininya. Kita udah punya data benernya tuh berapa sih? Jadi sedangkan nanti kita bandingkan dengan output dari si AI modelnya. Kira-kira error dari modelnya dibandingkan dengan data sebenarnya itu berapa. Finally ada testing. Jadi testing itu benar-benar model nggak pernah lihat, bisa dibilang real world data gitu. Jadi buat data-data bulan depan misalkan, atau data-data 1 tahun ke depan. Nah itu yang bakal kita tes. Jadi apakah AI-nya benar-benar bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan berdasarkan data-data yang kita punya hari ini. Next oh ya, ini ada sampel. Ini sama video yang sama kayak tadi. Nah, dari mungkin teman-teman sekarang ngelihatnya udah wah keren nih. Dari 1 frame aja udah bisa ngedetek mana yang pakai masker, mana yang nggak pakai masker, mana orang. Terus bisa ngitung mana yang nggak jaga jarak gitu. Nah, bisa langsung memvisualisasikan mana yang nggak jaga jarak gitu kan. Nah, sebelum proses keren itu tercapai gitu, kita berdarah-darah teman-teman. Jadi kita berdarah-darah buat bikin datasetnya. Jadi bayangin aja, biasanya kita ngerekam video 24 frame per second. Jadi dalam 1 detik ada 24 gambar yang berjalan gitu kan. Nah, 24 gambar dalam 1 detik itu kita benar-benar labeli satu-satu, benar-benar kita kotaki satu-satu. Ini orang, ini masker, ini nggak pakai masker, benar-benar pakai tangan. Dan itu time consuming banget sih. Benar-benar ya udah kita rame-rame nongkrong bareng-bareng ngotakin labelnya. Kita nge-labelin istilahnya. Jadi kita nge-labelin satu-satu, satu-satu. Bayangin 24 frame 1 detik. Video 1 menit udah berapa frame tuh? 1 menit. Terus video 30 menit, 1 jam, 24 jam. Ada berapa gambar yang harus kita kotak-kotakin. Ya tujuannya semata-mata tadi agar si AI ini bisa belajar, bisa ngerti berbagai kondisi bentuk manusia dari berbagai posisi gitu kan. Ada yang berdiri, di sini misalkan ada yang duduk.
terus bisa mengerti posisi masker itu yang kayak apa. Jadi bedanya orang wajah dengan masker dan wajah non masker itu kayak apa. Jadi memang benar-benar butuh high quality data set gitu. Kalau nggak ada data yang hasilnya juga nggak akan sebagus. Ya hasilnya juga hasilnya juga nggak akan seperti yang manusia inginkan gitu. Misalkan output AI-nya ternyata manusianya kelewat gitu, jadi deteksinya nggak pas. Ya nanti ke depan-depannya juga prediksi manusianya nggak akan pas gitu, nggak akan akurat posisinya di frame. Makanya kita benar-benar manual buat bikin datasetnya agar si AI modelnya harapannya bisa mempelajari apa-apa yang membedakan objek-objek yang ada di gambar ini. Itu kurang lebih. Terus next-nya, tadi kan data QA. Jadi datanya itu sudah diaudit dulu nih, udah dipastiin dulu benar-benar sebelum masuk ke permodelan AI. Gitu. Waktu saya nyari-nyari lebih lanjut soal data QA tadi, data QA ini, waktu saya ngobrol juga bareng Pak Muklas, ternyata dalam industri yang sekarang ini data auditor itu hampir mirip job desk-nya dengan data engineer. Kalau teman-teman bisa pernah dengar kata data engineer, jadi data engineer itu tugasnya gini. Misalkan kasusnya Tokped deh, Tokped toko online gitu ya. Pasti Tokped kan punya database di mana seluruh data user, data transaksi, data pembelian, penjualan, data user login dan lain-lain itu ada di satu tempat gitu kan. Ada di satu tempat database. Nah, data-data yang ada di production ini untuk transaksi ini itu data mentah sebutannya. Soalnya nggak ada relasinya masih kacau, masih belum fitur-fiturnya masih belum jelas gitu kan. Nah, tugas si data engineering tadi adalah mengcopy, menduplikasi data-data transaksi tadi ke database baru, ke tempat database baru untuk dilakukan analisis data lebih lanjut sama tim data scientist atau tim data analisnya nanti. Nah, dalam proses pengkopian data ini, nah itu datanya perlu diaudit tuh. Perlu benar-benar dipastiin kalau datanya itu benar-benar siap, benar-benar ready untuk dilakukan pemodelan. Jadi ada namanya konsep kita ekstrak, transform, sama load datanya. Jadi kita ekstrak data dari database awal, kita transformasi. Jadi kira-kira misalkan dilakukan scaling, standar deviasi, nggak perlu terlalu teknis, ini cuma istilah statistika aja. Terus habis datanya udah bersih, udah rapih, udah siap buat dilempar ke data scientist-nya, baru kita load ke database yang baru tadi. Nah, jadi peran model data QA-nya itu ada di sana. Jadi data ini benar-benar representatif nggak, benar-benar nggak bias nggak, benar-benar high quality nggak di proses data engineering tadi. Oke, next-nya ada model QA-nya. Nah, jadi dataset udah jadi nih. Dataset kita udah bagus, dataset kita udah siap buat dilakukan permodelan untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan gitu. Jadi setelah itu jadi gitu, apa kita bisa percaya sama black box ini? Black box di sini maksudnya bukan black box yang di pesawat itu ya, yang merekam percakapan pilot, enggak. Maksudnya black box itu adalah sesuatu yang ya udah bentuknya udah kita nggak bisa lihat dalemannya gitu. Udah black box saja, kita masukin input apa, input sesuatu, outputnya sesuatu gitu, inputnya angka. Jadi kira-kira kita bisa percaya nggak output dari hasil black box tadi, hasil AI model tadi, yang kita nggak ngerti seberapa kompleks fungsi operasi matriks yang ada di dalam model itu. Jadi kita nggak ngerti, cukup kita kasih aja data, outputnya apakah bisa kita percaya atau enggak. Nah, itu ada banyak metode, teknik yang biasanya kita pakai buat memastikan reliability dari si AI ini.
Nah, beberapa metodenya adalah stress test. Itu kalau kasus di tempat kita, itu stress testnya itu kayak nyoba face recognition tadi buat nge-record berapa orang, misalkan 30 orang. Terus apakah mampu gitu buat ngebedain wajah 30 orang. Terus juga buat stress test ini juga berapa detik misalkan. Jadi misalkan 5 orang langsung sama-sama ngadep depan kamera. Kira-kira berapa detik yang dibutuhkan oleh si AI buat memprediksi siapa yang ada di depan kamera. Jadi kita perlu tes dulu tuh, stress test. Ibaratnya mobil, kalau teman-teman pernah melihat tesnya mobil kan yang ditabrak-tabrakin, dijatuhin, ya sama. Kita harus pertama percaya dulu sama produk yang kita hasilin, si AI model ini benar-benar mampu buat di-deploy gitu, buat diproduksi untuk ke customer kita gitu. Terus yang kedua ada evaluate conversion matrix. Jadi conversion matrix ini metode statistika juga. Jadi kita biasanya menghitung true positifnya berapa, false positifnya berapa, false negatif, true negatif. Jadi sedikit mungkin ada yang mungkin belum paham, itu kayak data realnya itu apa, data realnya apa, dan prediksi modelnya apa. Nah itu kalau itu benar, kalau itu match berarti true positif gitu, sama-sama benar kan. Model bilang benar, yang data sebenarnya juga bilang benar, berarti true positif. Kalau kayak kalau false positif tuh berarti model bilang benar, padahal data sebenarnya salah gitu. Jadi false itu ada nilai-nilainya kita atur, namanya tuh ada akurasi, presisi, sama recall. Nah, itu biasanya kita improve, kita optimasi agar si akurasinya bisa tinggi, presisinya tinggi, sama recall-nya juga tinggi. Terus buat kasus data science tadi, buat kasus misalkan yang coffee shop tadi, nah datanya kan pasti berubah terus ya. Misalkan event-eventnya ternyata bertambah, atau tiba-tiba Indonesia punya 4 musim gitu kan, berarti variabelnya nambah gitu kan. Nah, berarti kita harus adjust lagi, data kita adjust lagi agar tetap sesuai dengan keadaan dunia gitu, keadaan lingkungan, keadaan di mana model itu bakal jalan. Jadi datanya kita adjust dengan harapan si modelnya juga adaptif. Jadi kalau kemarin Pak Muklas itu sempat mention tentang tipe-tipe AI, tipe sekarang yang kita dan Pak Muklas lihat itu tipe 3 Mas ya. Jadi datanya itu masih dari kita, dari manusia. Manusia yang nentuin kemana arah AI ini bakal jalan gitu. Nah, sedangkan nanti kalau tipe 4 yang mungkin masih nanti masih tercapainya masih agak lama, yaitu ketika si AI ini benar-benar adaptif sendiri gitu. Misalkan kita naik kita dulu mungkin belajar dari sepeda biasa yang harus di kayu gitu ya. Terus kita pindah ke sepeda motor, itu udah gampang gitu. Sudah bisa sendiri. Mungkin awal-awal agak goyang gitu, soalnya kan beda bebannya dari sepeda biasa sama motor gitu kan. Tapi kita belajar sendiri gitu kan. Kita bisa mengadjust sendiri otak kita biar bisa ngendarai motor gitu kan. Terus habis pindah motor, pindah mobil yang jauh berbeda gitu kan. Sebelumnya dua 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 roda jadi 4, terus steeringnya juga beda kan. Nah itu kita bisa adjust sendiri juga kan. Kita langsung bisa ngerti. Nah itu tipe 4 dari AI yang benar-benar mirip manusia. Tapi itu menurut saya juga bareng teman-teman komunitas juga itu masih nanti ketika manusia benar-benar ngerti gimana cara otak bekerja, apa yang terjadi di dalam sel saraf manusia, kok bisa manusia cerdas. Ketika manusia benar-benar paham itu, mungkin tipe 4 AI bakal muncul setelah itu. Tapi itu yang nggak perlu dikhawatirkan sih, soalnya sekarang peran manusia masih ada, terutama di bagian datanya. Jadi yang menyiapkan data untuk si AI tadi masih manusia, masih menggunakan manusia. Jadi tergantung manusianya. Kalau misalnya mau menyerang suatu etnis tertentu gitu, hanya bisa mendeteksi wajah Asia misalkan.
hanya bisa lebih spesifik lagi, hanya orang Indonesia yang bisa dituju, gitu kan? Ya itu bisa aja, dan itu misalkan digabungkan dengan senjata misalkan. Jadi senjata ini bakal hidup kalau ketemu orang Indo, gitu kan? Ya bisa-bisa aja, itu tergantung manusianya. Jadi bisa dibilang hatinya tuh masih masih di manusianya, masih di developernya. AI-nya sendiri belum bisa benar-benar fully 100% automated gitu. Dia bisa mengautomasi data-data yang dikasih ke dia sebelumnya gitu kurang lebih. Terus oh ya, tadi kan kita mencoba mengaudit AI gitu kan, mengaudit AI. Nah, cuma ternyata si AI sendiri itu bisa membantu proses auditing. Proses auditing. Kemarin yang menarik itu dari Pak Muklas adalah matching antara dokumen-dokumen. Jadi kalau nggak salah mungkin ini ada data KTP masuk, data NPWP masuk, terus data apa misalkan data kepegawaian masuk mungkin. Terus kita mau ngecek semuanya tuh. Kira-kira dari data-data yang masuk ini benar-benar dari nama yang sama bukan? Dari orang yang sama bukan? Oh, atau kasus yang lebih real, saya pernah pegang data dari Mojokerto, TPU, TPU ya, pemilihan umum ya, data pemilihan umum. Jadi apa namanya, pemilih tetap sama penjaga TPS-nya. Nah, kita mau tugas problemnya adalah mau matching tuh. Kira-kira orang yang di terdaftar pemilih tetap itu di TPS mana? Dan sebagai penjaga dia di TPS mana gitu. Jangan sampai TPS-nya bentrok gitu atau nggak sama atau miss lah. Nah itu jadi saya nyoba gimana caranya, datanya PDF teman-teman. Jadi PDF kan nggak bisa diedit kan sebenarnya. Secara pemrograman pun nggak bisa diedit sebenarnya. Cuma ada software, salah satu software yang bisa melakukan editing terhadap PDF itu. Jadi saya coba ekstrak nama dari PDF-nya, kita cari berdasarkan kalau nggak salah waktu itu kode apa ya, RT RW kayaknya, sampai tingkat itu pokok alamatnya itu ada gitu. Nah, terus dari data TPS-nya sudah Excel, jadi data Excel lebih mudah diolah, data CSV gitu, sudah mudah diolah, jadi saya melakukan proses matching gitu, dan itu otomatis sudah buat buat beribu-ribu data itu cepat. Nah, masalahnya data dari dari uh, pemilihan umum, yang ngurus pemilihan umum siapa ya? Ngurus pemilihan umum siapa ya, Mas ya? KPU. Nah, data dari KPU, sorry saya lupa. Data dari KPU itu beda-beda ternyata. Jadi nama orang di sini itu misalkan Iqbal gitu ya, Muhammad Iqbal. Nah, Muhammadnya itu di KTP itu pakai double M sama pakai U. Nah, di data KPU pakai O, Muhammad, dan M-nya satu gitu. Dan itu datanya beda-beda gitu kan. Nah, jadi itu tantangannya di situ. Nah, AI-nya kerja di situ. Waktu itu saya pakai apa namanya, similarity, text similarity. Jadi teksnya diubah jadi vektor dulu. Kalau teman-teman masih ingat, mungkin vektor itu kan besaran yang punya arah dan nilai kan. Nah, jadi arahnya itu yang kita track. Jadi kalau misalkan arah kata Muhammad itu ke utara. Jadi kalau di masa depan kita menemuin misalkan Muhammad, Muhammad dan lain-lain yang mengarah ke utara juga secara vektor ya. Secara vektornya, arah vektornya itu mengarah ke utara atau mendekati utara, berarti kita bisa simpulkan itu dari kata yang sama gitu. Nah, itu AI-nya kerja di sana buat matching dokumen-dokumen tadi. Ya banyak banyak kasus sih, misalkan kredit tadi, peminjaman kredit. Jadi dari syarat-syarat dokumennya kita matching kira-kira ini dari orang yang benar nggak. Jadi nggak butuh lagi tuh liatin dokumen satu-satu, ngecekin dokumen satu-satu, semua bisa diautomasi menggunakan AI. Nah, ini kalau di proses AI yang mengaudit atau AI yang melakukan proses QA, itu saya nemu example-nya itu kebanyakan di pabrik ya. Kebanyakan di pabrik juga. Nah, jadi ini misalkan Coca-Cola gitu, Coca-Cola atau vendor-vendor merek-merek yang ada
produk botolnya, produk fisiknya. Nah, jadi daripada orang misalkan petugas sana yang ngecekin satu-satu mana-mana produk yang cacat dan nggak siap produksi, kita pakai aja artificial intelligence gitu di kameranya. Jadi ya balik lagi sama topik yang saya kerjakan tadi, gimana caranya kita ngasih kecerdasan ke CCTV gitu, ke kamera. Jadi gimana caranya si kamera bisa auto notice atau auto apa namanya? Ya auto notice dan bisa mengalarm yang bertugas di sana ketika ada produk cacat dan apa namanya? Dan harus dibuang gitu. Lebih advance lagi kalau digabung sama robotik ya. Jadi ibaratnya sensor motoriknya itu sensor sensoriknya itu kamera, terus otaknya itu AI model tadi, terus sensor motoriknya itu yang tangan kita ini itu diganti oleh robot gitu. Jadi benar-benar fully automated buat mengenali kecacatan produk. Terus juga di sini ada example buat di farmasi, di industri obat gitu. Jadi misalkan ada obat-obat yang nggak layak buat go public atau dijual secara umum karena ada kecacatan atau bahan-bahan penyusunnya kurang ya mungkin ya. Soalnya saya belum pernah bikin yang di farmasi ini, itu sama akan dideteksi juga menggunakan AI gitu, menggunakan artificial intelligence. Oke, jadi begitu. Ini udah akhirnya. Ini sampel dari audit AI. Jadi audit AI itu kita manusianya yang mengaudit si AI-nya, memastikan kalau AI-nya bekerja. Tadi ada dua, jadi ada modelnya yang kita pastiin modelnya bagus, sama kita pastiin prediksi modelnya bagus. Modelnya bisa belajar dari data yang kita masukkan. Terus AI audit adalah AI yang membantu kita melakukan proses auditing. Bisa jadi kayak kasus pabrik tadi atau kasus dokumen matching tadi, matching buat nama atau apa dalam proses kredit atau lain-lain gitu ya, membutuhkan ekstraksi otomasi ekstraksi nama nomor dari data-data yang sifatnya gambar kayak KTP atau gambar NPWP dan lain-lain. Begitu teman-teman. Jadi ternyata cuma 1 jam ya, cukup 1 jam. Jadi nggak molor-molor amat dari jadwal. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Bisa ya sambil minum ya. Yes, pemaparan yang luar biasa dari Kak Iqbal Maulana terkait dengan how we implement the AI. Kalau artificial intelligence itu diterapkan di kehidupan sehari-hari, ternyata bisa kita yang audit AI-nya dan bahkan AI itu bisa menjadi tool audit buat kita. Nah, ini teman-teman nanti yang rencananya mungkin peminatan ke audit atau memanfaatkan analisis big data yang tadi harus menggunakan neural network atau ya artificial intelligence yang lain, itu silakan. Mungkin yang tertarik ke sana bisa tanya-tanya dulu. Yang menarik mungkin ini ya, kemarin sempat ada pembahasan dari Pak Muklas sendiri bilang katanya buat yang berkaitan dengan data gini, nanti para auditor itu cukup nyemplungin data aja. Jadi semua sistemnya sudah fully automated, sudah laporan keuangan misalkan udah auto generated, dari data-data itu sudah auto visualization. Misalkan ini saya kayaknya masih buka sampel yang kemarin. Ini yang ini. Jadi ini kasusnya buat prediksi ini ya, prediksi gaji. Jadi ada umur, ini ada beberapa variabel, ada kayak umur, kelas pekerja, ada wira swasta, PNS, dan lain-lain. Terus pendidikannya, lama pendidikannya, status nikah, dan lain-lain. Tugasnya adalah memprediksi gajinya gitu. Mungkin kasusnya apa ya kalau begini ya?
Mungkin kasusnya kayak HR mungkin, HR. Jadi berdasarkan pas experience-nya, si HR ini pengen nebak kira-kira gaji yang ekspektasi gaji dari si pelamar ini bakal di bawah 7 juta atau di atas 7 juta gitu. Misalkan kasusnya adalah company yang masih baru misalkan. Jadi gaji karyawannya tuh bener-bener harus optimal gitu kan. Jadi dia pengen ngerti apakah ekspektasinya bakal di bawah 7 juta atau di atas 7 juta. Nah, ini proses data ininya, data pre-processing-nya yang dilakukan di proses data engineering tadi, itu saya lakuin di sini. Jadi standar-standar data analis gitu, kayak visualisasi dan lain-lain. Nah, misalkan visualisasi ini sudah fully automated gitu. Jadi tinggal kita lempar datanya, visualisasinya udah dibikin gitu, toh kodenya udah gampang juga dikerjain gitu. Jadi tinggal nge-adjust sama data, format datanya, visualisasinya udah otomatis gitu. Jadi Pak Muklas kemarin sempat bercanda juga, namanya auditor nanti bukan auditor lagi tapi cemplunger katanya. Jadi tinggal nyemplungin data aja gitu. Semuanya udah, sisanya udah dihandle sama AI dan apa namanya, dan sistem informasi yang tradisional programming gitu. Mungkin ya nggak menutup kemungkinan sih, itu bisa possible juga terjadi gitu. Terus oh ya, ini sekalian saya tunjukin aja. Jadi tadi datanya tuh kotor teman-teman. Data di awal itu nggak siap buat dilakukan permodelan AI. Ini bisa dilihat data teks. Jadi kan basically AI itu kan matematika gitu kan, perkalian matriks. Apa yang terjadi kalau kita melakukan perkalian angka dengan teks gitu? Kan nggak bisa kan. Jadi data ini perlu kita ubah dulu ke angka. Jadi harus direpresentasikan sebagai angka. Jadi ini masih banyak banget data-datanya yang masih kotor. Nah, itu saya bersihin, nanti contoh data bersihnya itu nanti kayak gini. Nah, ini. Jadi data bersihnya tuh udah, nah ini jenis kelamin, tadi kan perempuan dan laki-laki, ini udah saya input menjadi 0 dan 1, 0 untuk cewek, 1 untuk cowok misalkan. Jadi buat agar si modelnya bisa melakukan permodelan gitu. Terus di sini gajinya juga yang di bawah 7 juta itu sebagai 0, di atas 7 juta sebagai 1. Yang lain-lain juga saya input menjadi angka. Nah, data-data ini bisa dibilang udah lolos audit gitu. Nah, ini udah siap nih. Korelasinya udah bagus, misalkan udah dicek ini kan umurnya lumayan balance, apa namanya, data-data kita ternyata dari umur 20 sampai ke umur 80, berarti bener ini adalah umur-umur produktif gitu, nggak ada yang usia 12 atau sampai usia 100 atau 90 gitu, nggak ada. Berarti data kita benar. Terus apa namanya, usia yang kita data kita tuh mediannya atau rata-ratanya tuh ada di usia 30-an, 35. Jadi benar juga, mungkin yang mau melamar ke tempat kita itu usianya segituan. Jadi data kita bagus gitu-gitu. Jadi udah bisa dibilang lolos audit dan siap buat dilakukan permodelan gitu. Permodelannya itu ada di sini. Nah, jadi permodelannya tuh ada di sini. Nah, di sini saya menggunakan random forest. Jadi lagi-lagi teman-teman ini nggak perlu benar-benar paham, benar-benar menguasai sampai ke teknikal-teknikalnya. Di sini saya cuma ngasih ini aja, kosakata, terus keyword-keyword, intuisi di balik permodelan AI itu gimana. Jadi random forest ini salah satu teknik statistik buat salah satu teknik machine learning, maksudnya sorry, salah satu teknik machine learning yang lumayan populer. Jadi gimana cara kerjanya tuh kayak ini ya, decision tree. Jadi decision tree yang kayak bagan-bagan gitu. Nah, itu decision tree yang kecil-kecil itu di summary atau di voting gitu di algoritma random forest ini. Nah, di sini saya lakukan juga proses evaluasi terhadap hasil modelnya gitu. Dengan menggunakan parameter-parameter yang sekian, hyperparameter yang sekian, itu ternyata akurasi nilai dari modelnya, nilai ininya,
saya pakai ROC AOC, jadi mirip ya bisa biar simple kita bilang aja akurasi gitu ya. Jadi akurasinya itu masih di angka 89, paling rendah 89, paling tinggi 92 dengan rata-rata akurasi 91 gitu. Ini di rata-rata dari mana? Jadi ini datanya saya pecah-pecah tadi kan, data data training sama data validasi. Jadi saya pecah-pecah dan saya lakuin selama 10 kali. Selama 10 kali untuk melihat skornya. Nah, ternyata setelah 10 kali proses, si model ini konsisten menghasilkan akurasi di angka 90-an gitu. Nah, berarti saya bisa menyimpulkan dengan akurasi segini, model ini bisa dipercaya hasilnya. Jadi lolos juga untuk model audit. Jadi AI auditnya lolos, data auditnya udah lolos tadi kan di awal. Jadi data ini siap untuk di testing. Nah, data ini sebenarnya kompetisi, teman-teman. Jadi ini ada data tesnya. Data tesnya ini nggak ada kolom gajinya. Nah, ini kolom gajinya nggak ada. Kalau lihat kolom gajinya nggak ada. Jadi tugas saya di sini buat memprediksi gaji dari 9.600 data gitu kan. Kalau kita manual dengan tangan satu-satu, 9.600 data dikerjakan satu-satu itu kan ya capek juga gitu kan. Nah, sedangkan menggunakan machine learning tadi cukup saya lakuin panggil satu komen ini aja, dia udah bisa melakukan prediksi terhadap data testing. Dan setelah disubmit ke kompetisinya, di bagian gaji ini saya dapat skor juga di atas 90. Jadi 92 dari 100. Jadi bisa dibilang hasil model ini udah bagus, udah terpercaya dan bisa sebagai referensi kita bekerja gitu, membantu tadi kan kasusnya si tadi ya. Jadi bisa membantu HR tadi buat memprediksi ekspektasi gaji dari karyawannya gitu, dari calon karyawannya. Itu kurang lebih, teman-teman. Mungkin ada pertanyaan atau apa setelah saya nyampaikan yang barusan? Dibalik ke slide itu. Ya, ini Kak ada pertanyaan, ada yang titip ke saya pertanyaannya. Oke. Dari yang di ruangan ini ada yang tanya terkait dengan keamanan data. Tadi kan ketika AI sudah terbentuk sistemnya, kemudian tinggal masukin data, apakah ada jaminan keamanan data yang sudah tertanam di sistem AI tersebut? Karena khawatirnya kan kita masukin data, ternyata kita ya bukan kita yang ngolah, tapi orang kan istilahnya sistem yang mengolah. Dan itu pasti ada operator yang jaga sistem itu, dan itu ada kerentanan atas hilangnya data maupun rusaknya data. Itu seperti apa penanganan? Oke. Kalau soal sistem itu sendiri ya, segala sistem ya pasti ada flaw-nya kan. Lawang BPJS saja bocor gitu kan datanya kemarin kan. Dan udah plat merah juga kan, udah pemerintah sudah. Nah, itu pasti ada, resiko itu pasti ada. Nah, kemarin juga sempat bahas juga bareng Pak Muklas itu etiknya sih. Tergantung manusianya, data etiknya. Jadi si pembuat softwarenya, misalkan saya yang bikin. Jadi gimana caranya data dari input sampai keluar output itu datanya itu di mana disimpannya gitu loh. Apakah saya lempar ke server? Kalau saya lempar ke server, kira-kira servernya itu aman apa enggak? Kalau misalkan saya keep di data lokal, berarti udah aman ya. Soalnya data lokal kan nggak ada networking, nggak ada yang bisa mengakses komputer kita selain kita sendiri. Terus apalagi buat password, misalkan sesimpel password database, misalkan itu juga bisa kita kasih password yang aman juga. Nah, itu bisa dilakuin. Jadi sebenarnya manusianya sih, tergantung manusianya. Kalau dari AI-nya, balik lagi tadi ke AI-nya yang misalkan dari input, output-nya adalah analisa datanya, auto visualisasi, terus auto summary, auto agregat, dan lain-lain misalkan. Nah, itu nggak ada urusan sebenarnya AI-nya.
AI-nya tuh melakukan apa yang diperintahkan gitu. Jadi kalau orangnya memerintahkan, oh ini ditambahin aja datanya dimodif di tengah, ya itu berarti manusianya yang salah gitu. Jadi kurang lebih begitu sih menurut saya. Mungkin menjawab atau ada yang ini, ada yang kurang kurang paham atau gimana? Ya, sudah menjawab, Kak. Oke, siap, thank you. Ya, ini mungkin ada lagi yang bertanya melalui saya. Oh, ini sudah dikirim ke full Di chat. chat ya. Ya. Oke, apakah ada potensi? Ada. Nah, kayak yang tadi kan, Pak Muklas nyebutnya tipe 4 dari AI. Kita sekarang lagi tipe 3. Nah, kayak yang saya bilang tadi, sebenarnya ini bukan saya yang bilang, saya baca atau nonton kayaknya di tempat itu. Jadi, ketika otak manusia itu, kita selama ini, fun fact ya, fun fact kita masih nggak ngerti cara otak manusia bekerja gitu. Jadi kita tahunya cuma ada data masuk lewat panca indera kita, tahu-tahu otak udah ngerespon. Dan itu responnya kan berdasarkan akumulasi kecerdasan-kecerdasan kita dari generasi-generasi sebelumnya gitu. Nah, kita nggak tahu itu gimana proses learning dari manusia, proses belajarnya manusia itu gimana sih. Nah, artificial intelligence yang sekarang itu hanya mencoba memimik apa yang bagaimana otak manusia bekerja yang tadi. Jadi berdasarkan pengalamannya manusia, dia akan melakukan respon berdasarkan pengalaman-pengalamannya tadi. Nah, AI itu hanya sebatas itu gitu. Belum sampai ke gimana caranya manusia bisa belajar hal yang benar-benar baru dengan sendirinya gitu. Misalkan contohnya apa ya? Belajar apa yang sifatnya olahraga misalkan. Kita nggak pernah tahu olahraga sebelumnya masih bayi gitu kan. Bahkan olahraga aja kita nggak ngerti maksudnya apa gitu kan. Tapi dengan kita ikut teman-teman main bola gitu kan, awal-awalnya juga cuma nontonin yang gede-gede gitu kan. Nah itu manusia bisa belajar sendiri itu yang belum bisa ditiru oleh sistem. Tetap manusia yang harus mendefinisikan itu. Misalkan saya bikin robot yang bisa main basket gitu, nggak bisa ujuk-ujuk robot itu bakal main bola atau main kasti, nggak mungkin. Jadi harus saya program lagi, saya kumpulin data orang main basket itu gimana, saya training lagi gitu. Jadi proses switching knowledge-nya, switching task-nya itu yang nggak bisa. Jadi AI ini sekarang benar-benar Excel, benar-benar keren hanya untuk satu tugas. Jadi misalkan tadi cuma nge-record wajah aja, cuma nge-record manusia aja, atau nge-record benda-benda lain, itu kan itu masih mirip gitu. Tapi nggak akan bisa disuruh bicara misalkan. Jadi kalau nggak ada kodenya dia nggak akan otomatis bisa bicara gitu. Bisa koneksi sama speaker nggak mungkin. Nah itu yang kita masih di tahap itu gitu. Cuma ketika otak manusia itu bisa kita pahami sepenuhnya dan itu bisa di coding, bisa ditiru menggunakan sistem elektronik yang sekarang, atau mungkin nggak pakai elektronik yang sekarang tapi pakai kuantum yang sekarang isunya kuantum komputer dan kawan-kawan, itu bisa, pasti bisa. Cuma beberapa tahun dari sekarang itu masih belum tahu. Saya juga nggak ada gambaran kapan itu akan melampaui kecerdasan manusia. Itu menjawab Mas Royan mungkin atau kurang jelas? Oke, thank you. Ya, mungkin dari audiens yang lain, silahkan. Apakah ada pertanyaan lagi? Efektif ini parameternya gimana ya, Kak Rofit ya? Mungkin bisa lebih dijelaskan atau mungkin unmute aja biar bisa lebih jelas.
Jadi yang dibilang efektif itu kayak apa dulu? Yang saya katakan efektif di sini itu maksudnya mungkin Hmm. lebih ke penggunaan sehari-hari sih. Kan untuk yang Hmm. AI ini yang tadi dipaparkan mungkin untuk yang pakai masker, mana yang nggak pakai masker dari recognition itu. Nah, untuk di bidang ekonomi ini kan tadi sudah diberi penjelasan untuk auditing juga. Nah, itu apakah menurut Kak Iqbal ini butuh waktu berapa lama lagi untuk masyarakat Indonesia ini bisa efektif menggunakan teknologi AI ini untuk kehidupan sehari-harinya? Maksudnya di bidang ekonominya gitu. Di bidang ekonominya berarti kayak transaksi jual beli gitu. Iya. Oh, oke, thank you. Sadar gak sadar, sebenarnya kita sudah pakai AI di sehari-hari. Kalau kasusnya ekonomi, transaksi tadi yang disebutkan, Tokopedia sudah pakai AI, Shopee udah pakai AI, semuanya udah pakai buat merekomendasikan, buat belajar dari experience kita belanja di tempat itu. Jadi next time kita buka aplikasi itu, barang-barangnya sesuai apa yang kita butuhkan. Bukan butuhkan, apa yang kita inginkan. Gitu. Soalnya dia kan bakal merekomendasikan banyak barang kan yang itu mirip-mirip dengan apa yang pernah kita beli sebelumnya. Itu kasus barang fisik ya. Barang digital misalkan Netflix sama Spotify. Nah, itu berdasarkan lagu-lagu yang kita putar. Sadar gak sadar Spotify udah punya model, udah punya cerminan diri kalian, diri teman-teman ini di sistem mereka. Jadi udah ngerti, udah modelnya udah ada. Orang ini misalkan pakai jam, misalkan parameternya jam gitu kan. Di jam segini biasanya dengerin ini. Nah, saya punya di database saya ada lagu-lagu yang mirip genrenya dengan ini. Gitu. Jadi bakal direkomendasiin tuh, bakal ditaruh di home feed teman-teman buat ngeputar film di Netflix atau lagu di Spotify. Jadi sebenarnya sudah cukup efektif ya mungkin ya dibilangnya. Soalnya kan targetnya lagi-lagi untuk meng-increase dan sales-nya sales yang terjadi di Tokopedia, sales yang terjadi di Spotify dan Netflix. Ketika orang merasa platform ini relevan gitu kan dengan apa yang dia inginkan, apa yang dia suka, maka orang ini kan akan transaksi balik gitu kan, melakukan hal yang sama, bakal kembali ke platform itu. Nah, jadi itu sudah efektif mungkin ya, bisa dibilang sudah efektif buat di industri mereka. Begitu mungkin Mas Rofit, Oh mungkin iya. kurang jelas. Mungkin ada pertanyaan lagi sih mungkin. Oke, Kalau silakan. dari yang sudah Kak Iqbal jalani, pernah nggak Kakak itu menemukan sebuah teknologi AI yang penggunaannya itu di bidang analisis, mungkin dari analisis perusahaan itu, apakah di Indonesia ini sudah ada menerapkan AI di bidang itu, Kak, selama ini? Oke. Kalau tahu langsung ya, kalau tahu langsung tuh jujur belum pernah lihat. Tapi dari pengalaman teman-teman yang di komunitas tadi, dan juga dengerin podcast-podcast di Indonesia juga, di Gojek yang ada yang bekerja di Gojek dan lain-lain, itu sudah. Dan memang kebutuhannya seperti itu, Mas. Jadi sebagai salah satu sampel, teman saya itu pernah ngerjakan proyek ini. Jadi sama kasusnya untuk HR juga. Jadi si HR ini pengen dikasih tahu kapan kira-kira seberapa loyal karyawan ini ke perusahaan saya, itu seberapa loyal. Jadi namanya tuh John Reed ya, John Reed kalau nggak salah. John Reed. Nah ini John Reed. Number itu atau moving out. Nah jadi dia pengen ngerti ukuran kira-kira dia bakal berapa lama sebelum cabut dari perusahaan saya ini. Jadi parameter-parameternya apa gitu. Nah, itu ada dan itu pakai machine learning gitu. Teman saya udah ngerjain
dan itu dipakai buat ngerunning tiap harinya. Jadi tiap mungkin waktu interview ya, kurang tahu juga secara prakteknya gimana, tapi mungkin waktu interview diamati fitur-fitur yang sudah sebelumnya diamati dibutuhkan gitu, fitur-fitur yang dibutuhkan diamati, terus fitur-fitur orang ini dimasukin. Nah, jadi ada prediksinya tuh, kira-kira orang ini bakal bertahan 5 tahun misalkan, atau bakal bertahan berapa tahun gitu, loyalitasnya seberapa gitu kan. Nah, terus juga mungkin apa lagi ya? HR itu ada sistem lagi buat oh ya, sesimpel kayak ekstrak KTP tadi. Ya bukan simpel ya, prosesnya kompleks juga buat merecognize teks dari KTP itu. Jadi misalkan HR, nah ini apa namanya, ada pegawai baru kan biasanya kita diminta KTP, NPWP. Nah, itu prosesnya bisa diautomasi juga. Jadi tinggal scan KTP, NPWP udah otomatis masuk sebagai database karyawan gitu, nggak lagi input manual. Terus kasusnya lagi kalau di perusahaan apa ya? Kurang lebih itu sih Mas, 2 yang saya kepikiran sih. Oh, Dan itu gitu ya. sudah dan memang kebutuhannya begitu untuk mempersingkat proses sih. Untuk mempersingkat proses juga menghemat SDM juga gitu. Gitu kurang lebih. Oke, baik Kak. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Ya, baik. Apakah ada pertanyaan lagi dari audiens? Ini sebentar lagi kita break isoma, sudah sholat makan. Jadi mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, apakah dari Kak Iqbal mungkin ada tambahan, mau menyampaikan apa kepada teman-teman? Cukup dari saya Mas. Ya, baik. Kalau begitu, tidak ada pertanyaan lagi. Kelas online dan webinar pada pagi hari ini akan saya tutup. Beberapa hal penting yang harus digarisbawahi pada pertemuan pagi hari ini adalah bahwa kita harus menyesuaikan diri dengan artificial intelligence. Perkembangan teknologi di bidang artificial intelligence itu membantu kita dalam mengerjakan hal-hal yang tidak mungkin kita lakukan satu persatu, menganalisis data, kemudian sensor, dan pengembangan teknologi lainnya yang itu harus dilakukan oleh teknologi, bukan lagi oleh manusia, karena memang manusia tidak mampu untuk melakukannya. Mungkin mampu, tapi akan membutuhkan waktu yang lama, dan itu tidak efektif dan tidak efisien. Sehingga kita di bidang akuntansi pun juga harus mau tidak mau beradaptasi dengan perkembangan teknologi, termasuk di artificial intelligence. Kemudian kaitannya dengan artificial intelligence dengan di bidang ekonomi maupun dan disinggung tentang audit, bagaimana kita merespon banyaknya data itu ternyata hanya dengan memasukkan input-input tertentu yang mungkin hari ini tidak sempat kita bahas ya karena di luar ranah kita yang di akuntansi. Tapi kita sebagai akuntan tuh harus tahu logika berpikirnya terkait dengan bagaimana data yang masuk itu bisa keluar menjadi data yang siap divisualisasikan dan siap diinterpretasikan. Nah, hal-hal yang seperti itu tadi sudah sampaikan bahwa itu menjadi poin penting bagi kita akuntan supaya kita itu bisa melakukan pekerjaan kita secara efisien dan efektif. Terakhir, tadi sempat ada pertanyaan-pertanyaan, cukup menarik pertanyaan-pertanyaannya bahwa mungkin kalau terkait dengan flow dari sistem sendiri, kerentanan data itu tetap ada, tetapi sebisa mungkin diminimalisir. Kemudian perkembangan teknologi AI di melampaui kecerdasan manusia pun juga ada kemungkinan seperti itu, tetapi yang dimiliki manusia itu lebih terkait dengan emosi dan spiritual, itu yang tidak dimiliki oleh AI. Dan terakhir tadi sempat ditanyakan oleh Kak Rofit, itu terkait dengan
berapa lama AI itu sudah berapa lama AI akan bisa efektif diterapkan di bidang ekonomi, dan ternyata itu sudah secara tidak langsung kita bahkan sadar tidak sadar AI itu sudah diterapkan di bidang ekonomi dan kehidupan kita sehari-hari. Maka kalau kita belajar itu memang segala sesuatunya adalah dinamis, semuanya berubah, dan ada pepatah yang mengatakan bahwa satu-satunya hal yang tetap itu selain Tuhan adalah perubahan itu sendiri. Maka saya sekaligus menutup kelas online dan webinar pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang dibagikan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Iqbal selaku pemateri. Tadi Pak Agung juga sudah titip salam. Izin live duluan tadi, Kak. Nah, kemudian juga saya sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan di sini yang sudah membantu pelaksanaan acara. Saya juga sampaikan terima kasih kepada audiens yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di kelas online pada pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat, dapat dipahami. Bagi teman-teman nanti yang ingin mengakses rekaman dari kelas pada pagi hari ini, nanti akan di-share oleh panitia. Termasuk juga dengan PowerPoint-nya, boleh ya, Kak? Ya, nanti akan dikirimkan melalui grup WhatsApp. Baik, itu mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaklumkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.